Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 20 dan 21 yang berbunyi, Yesus Tuhan kita kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah diperlengkapi untuk melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Tuhan Allah adalah hal yang teramat penting bagi kehidupan umat yang beriman percaya kepada Tuhan Allah yang hidup, yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Itulah sebabnya maka timbul pertanyaan, mungkinkah kita melakukan kehendak Tuhan? Di dalam hidup ini tidak ada yang tak mungkin, sebab Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Kita tidak dapat melakukan kehendak Tuhan jika kita berdiri di atas kekuatan kita sendiri dan terlepas dari Kristus, sebab di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ingatlah seperti yang dituliskan dalam Yohanes 15 ayat 5 ini, di mana diungkapkan, Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggal di dalam Kristus atau melekat pada pokok anggur adalah kunci untuk dapat melakukan kehendak Tuhan Allah. Selama kita tetap mengeraskan hati dan tidak mau melakukan kehendak Tuhan, kita tidak berguna bagi Tuhan dan rencananya atas hidup kita takkan dapat terlaksana. Demikian juga andai kata Kristus pada waktu itu tidak mau taat setia melakukan kehendak Bapanya, maka rencana agung Bapa untuk penebusan dan penyelamatan umat manusia takkan pernah terjadi hingga detik ini. Walaupun Kristus pada waktu bergumul untuk tidak menerima cawan berisi dosa segenap umat manusia itu, tapi pada akhirnya Kristus menyerah kepada kehendak Bapa saja yang harus terjadi. Sebagaimana ditulis pada Lukas 22 ayat 42, Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Melakukan kehendak Tuhan adalah cara untuk kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Ketika Raja Daud taat dan setia di dalam beriman percaya hanya kepada Tuhan Allah, maka ia pun diperkenankan oleh Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 bagian B, tentang Daud Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Oleh karena ketaatan Raja Daud, maka dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi kita umat manusia. Mengapa melakukan kehendak Tuhan penting bagi orang beriman percaya kepada Kristus? Mungkinkah orang beriman melakukannya? Apa yang kita bisa dan dapat dari ketaatan atau kesetiaan kita di dalam melakukan kehendak Tuhan? Ketaatan kesetiaan kita adalah untuk melakukan kehendak Tuhan mendatangkan peninggian daripadanya. Ingat akan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus Kristus seperti yang ditulis pada Injil Matius 7 ayat 21 ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga,
melainkan yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini, untuk mengingatkan kami kembali bahwa di dalam hidup kami, Tuhan senantiasa memperlengkapi diri kami untuk melakukan kehendak-Mu, dengan maksud supaya kami juga tidak mengandalkan kehendak diri kami sendiri yang kami paksakan untuk melakukan kehidupan ini. Karena sudah ada jalan, ada kebenaran, kebaikan, dan hidup hanya bersama dengan Tuhan Yesuslah yang tidak hanya berhenti untuk hidup di dunia ini, tetapi setelah mati sekalipun oleh kebangkitan-Mu dimungkinkan kami dapat sampai kelak pada hidup yang kekal sebagaimana yang Tuhan telah sediakan di surga. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini juga kami teringat bagi setiap orang yang sampai saat ini belum melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga, tetapi masih menuruti keinginan dagingnya sendiri. Tolonglah ya Bapa supaya kami semua boleh bertobat kepadamu dan mau kembali kepada apa yang sudah Tuhan kehendaki. Hidup kami ini bukan untuk menuruti hawa nafsu kedagingan kami, tapi senantiasa harus menurut kehendak Tuhan. Keinginan dan kehendak yang secara badani, yang senantiasa memang menjurus kepada pemberlakuan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu itu, kiranya Tuhan boleh hadir dalam Roh Kudus untuk mengingatkan kami selalu, sehingga kami sadar bahwa hidup ini adalah harus menjadi pelaku firman-Mu, menuruti kehendak-Mu, tidak menuruti keinginan maupun kehendak diri kami sendiri yang seringkali ditumpangi oleh hal-hal yang bersifat jahat di mata Tuhan, yaitu pencobaan-pencobaan iblis yang membuat kami seringkali terperosok kepada hal-hal yang sifatnya melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan itu. Kami percaya dengan penuh penyerahan diri kami kepadamu, maka Roh Kudus akan bekerja untuk mengendalikan diri kami, baik jasmani maupun terlebih rohani kami ini, untuk mau taat setia hanya kepadamu. Terimalah harapan dan doa kami kepada Bapa di surga ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.